kolom chat. Nah, waktu kita membahas ini gitu ya bersama dengan Kak Erlin, bersama dengan tim Revo gitu ya, bagaimana sih kira-kira merancang kelas yang inovatif dan efektif gitu ya. Sehingga apa? Sehingga pembelajaran itu tuh asiknya bukan buat siswa doang, tapi guru juga happy gitu ya. Kita sebagai pendidik juga ya jangan berfokusnya wah harus begini, harus begini, harus begini, tapi kita nggak enjoy gitu. Nah, Bapak Ibu, ekspresi kita itu tetap akan terlihat kepada anak didik kita. Itu kenapa kita selalu diingatkan buat belajar bagaimana merancang kelas, ngedesain kelas gitu ya, supaya memang itu tuh lebih menarik untuk kita dan juga untuk siswa kita. Benar kan, Kak Ardi, Mas Ardi, sama Bu Iya, Putri? benar sekali, Bapak Ibu. Kalau gitu ya, kita mau tanya nih, kira-kira Hmm. bagaimana menurut Bapak Ibu kelas yang asik untuk guru dan siswa? Nah, jadi bukan buat Nah, siswa doang nih, tapi buat guru juga. Gimana nih? ya, boleh nih, Kira-kira silakan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kelas yang asik itu gimana sih? Boleh tulis di kolom chat Bapak Ibu. Kelas yang banyak ketawanya kah? Atau kelas yang rame? Atau yang gimana nih? Nah, Bapak Ibu boleh tulis nih di kolom chat. Nah, bagaimana nih kelas yang asik menurut Bapak Ibu guru? Oke, jadi sambil nunggu ya Bapak Ibu yang Hmm. mengirimkan di kolom chat, kita mau Hmm. tanya-tanya dulu nih, kalau Mas Ardi sendiri ya, kira-kira entah dulu Mas Ardi membayangkan jadi siswa atau bahkan sekarang menjadi seorang pendidik, kira-kira seperti apa kelas yang asik untuk guru dan siswa? Kelas yang asik itu bikin pembelajaran itu jadi menyenangkan gitu. Jadi meskipun kontennya itu kadang berat, rumit itu, tapi kalau Bapak Ibu guru yang membawakan itu asik gitu, menyenangkan gitu, jadi ketika belajar rasanya nggak berat. Nah, gitu. Oke, jadi kalau beban hidup sudah berat, jangan lagi kelasnya berat gitu ya. Oh, 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 tadi udah ada betul. yang respon ya? Nah, ini Udah ada yang kelas yang respon Mas aktif. Ardi? Ini dari Java Chill Music. Nah, terus dari Ibu Darniati, kelas yang enjoy, tidak tegang. Kelas yang hidup. Kelas yang nyaman, interaktif, dan menyenangkan. Ini Wih, beberapa ternyata banyak jawaban. ya. Wah, banyak yang udah komen. Oh, banyak nih. Relax, aktif, dan seru. Terus guru siswa aktif dan hangat. Lalu memiliki interaksi dua arah. Membuat siswa enjoy dalam belajar. Ini wah, ini Benar. banyak sekali nih di komentar nih Bapak Ibu guru yang sudah membagikan. Nah, kelas yang asik itu gimana sih? Iya, wis ternyata wah aktif sekali gini. Ini saya senang gitu. Hmm. Diskusi begini. Ini kelas yang asik nih. Jadi kan Nah, kita ini berarti kelas kita termasuk kelas yang asik ya ya ini. benar. Berarti kita akhiri di sini ya, Mas. Yeay. Karena sudah tercapai sasarannya. Oke, baik. Terima kasih. Oh iya, ini dari Bu Tati juga gitu ya. Tadi ada kelas yang ada keterlibatan semua peserta didik, benar. Tadi juga ada dari teman saya seruangan, dosen juga ada Ibu Melania Eva, kelas yang hidup gitu ya. Jadi saya kebayang kelas yang hidup gitu ya. Jelas kalau yang hidup itu berarti nggak tegang, kemudian asik gitu ya. Kemudian Iya. juga bukan searah gitu ya. Jadi bukan hanya gurunya yang ngomong, tapi juga siswa terlibat gitu ya. Apalagi kita sekarang dihubungkan dengan student center learning gitu ya. Artinya bagaimana proses pembelajaran itu tuh bukan hanya memberatkan di satu pihak gitu, tapi sama-sama enjoy. Terima kasih Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu dimanapun berada yang sudah merespon gitu ya. Nah, apa hubungannya gitu ya dengan pertanyaan ini ketika kita diberikan topik ini gitu ya, waktu kita mau bahas tentang inovatif dan efektif. Karena banyak orang yang membayangkan kelas yang aktif itu adalah, atau kelas yang asik itu adalah, wah yang banyak humornya, yang banyak lucu-lucunya, sehingga kontennya nggak masuk. Nah, itu agak sulit juga. Atau yang begitu tegang kejar konten, tapi ternyata tegang semua gitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu, memang secara personal gitu, tapi kita kan punya masa apa ya, evaluasi gitu ya, mungkin Bapak Ibu ngerasa, oh kalau di kelas A seperti ini, kelas B seperti ini, kelas C seperti ini. Sehingga saya selalu diingatkan bahwa untuk menemukan strategi atau metode, mungkin kita akan pakai try and error. Gitu ya. Mungkin di kelas A itu saya pakai metode ini bisa, tapi di kelas B nggak bisa. Gitu. Sehingga kita mengenal akhirnya pembelajaran terdiferensiasi gitu ya, atau menyesuaikan dengan kondisi anak, itu yang nanti kita bahas. Nah, jadi kalau dihubungkan nih ya Bapak Ibu ya, sesuai juga dengan jawaban Bapak Ibu yang keren-keren tadi gitu ya.
Kalau dihubungkan dengan kelas yang asik, kelas yang menarik, kelas yang enjoy, kelas yang hidup gitu ya, kita sangat familiar dengan yang namanya pembelajaran yang inovatif. Jadi Bapak Ibu juga tadi sudah menjawab gitu ya. Artinya kelas yang interaktif, kelas yang kreatif dan relevan dengan kebutuhan dan minat siswa. Nah, dihubungkan dengan minat siswa, Bapak Ibu, ini berhubungan dengan pertanyaan atau topik kita minggu lalu. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang ikut di minggu lalu ya, nanti mungkin admin bisa kirimkan linknya gitu ya. Minggu lalu itu kita bahas tentang bagaimana meningkatkan minat anak di dalam kelas belajar. Karena apa? Saya ngajar IPA gitu ya, kemudian Kak Erlin ngajar matematika, mungkin ada beberapa anak yang nggak suka IPA, itu nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Karena anak-anak juga bilang, Bu, saya nggak suka IPA, saya ngerasa IPA itu sulit gitu ya. Itu tuh diomongkan langsung ke kita gitu. Nah, apa yang menjadi bagian kita gitu ketika kita mendengarkan itu gitu Bapak Ibu. Yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa menjelaskan kepada anak-anak bahwa IPA itu meskipun tanda kutip kita katakan itu sulit, tapi itu sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Nah, sehingga mulai menimbulkan minat anak, itu kita beri stimulus. Kemarin itu ada Bapak Ibu yang bertanya gitu ya, kalau nggak salah itu dari pertanyaannya Pak Rocky gitu ya. Kalau dikatakan bahwa bagaimana gitu ya kita bisa tahu gitu di dalam kelas siswa merasa senang dan antusias mau belajar. Apakah itu bukti bahwa kita sudah berhasil menumbuhkan minat belajar siswa? Nah, dari pertanyaan ini saya ngebayang gitu ya, ketika kita ngelihat anak-anak dia merespon meskipun salah ya Bapak Ibu, maksudnya gini, nggak semua pertanyaan anak-anak bisa langsung jawab antusias tapi salah gitu, benar gitu. Mungkin dia semangat menjawab tapi salah gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tapi apakah kita bisa mengatakan bahwa wah ini saya mengajar mulai menimbulkan minat anak, mereka mulai antusias, apakah dikatakan saya sudah berhasil dalam pendekatan kepada mereka? Nah, ada banyak Bapak Ibu nanti asesmen yang Bapak Ibu bisa lakukan gitu ya, mungkin lewat angket, tapi yang pasti ketika anak memberikan perhatian kepada kita, poin awalnya kita sudah bisa menjangkau mereka lebih dulu gitu ya. Karena gitu ya, apalagi saya di kampus gitu ya, mungkin juga ketika dengar cerita dari teman-teman yang dosen juga mengajar gitu ya, mungkin ada mahasiswa yang tidak mendengarkan dosen waktu menjelaskan, mereka mungkin pakai headset atau ya lebih bebas lah ya daripada siswa gitu. Nah, atau misalnya kalau siswa gitu ya, karena memang siswa tidak boleh pegang handphone waktu kelas atau apa ya, mungkin akhirnya mendengarkan guru, tapi bisa aja mereka coret-coret kertas, mereka ngantuk gitu. Intinya ada aja hal yang membuat kelas itu dianggap tidak menarik. Nah, tapi di sini kita mau mengingatkan juga bahwa kelas yang menarik itu adalah kelas yang bisa menginspirasi dan melibatkan mereka secara langsung. Nah, Bapak Ibu gitu ya, waktu saya dapatkan gitu ya, bicara tentang inovatif dan efektif, itu bicara bagaimana kita sebagai pendidik itu adalah seorang fasilitator. Sehingga student center learning gitu ya, yang selalu dibahas di mana-mana gitu ya, itu tuh benar-benar terjadi ketika di dalam kelas kita sebagai fasilitator, mungkin jatah kita 25%, 75% itu adalah anak didik kita, karena mereka adalah aktor utamanya. Nah, tentang metode, strategi yang mau Bapak Ibu pakai di dalam pembelajaran, itu tergantung Bapak Ibu sekalian. Yang pasti, ketika ada variasi, ketika ada perubahan, anak-anak pasti akan lebih suka gitu ya. Tapi kita mari apa ya, ketika melakukan suatu perubahan juga kita tetap harus ada pendekatan kepada mereka. Nah, itu yang kita bisa lakukan lewat metode atau strategi, entah itu pembelajaran berbasis project, entah itu melibatkan atau memakai teknologi, kolaborasi, games, ataupun yang lainnya. Nah, itu pembelajaran yang inovatif gitu ya. Lalu, dihubungkan dengan efektif, Bapak Ibu. Kalau dihubungkan dengan efektif gitu ya, maka kita tahu bahwa ada karakteristik pembelajaran yang dikatakan itu efektif. Yang seperti apa gitu, yang pasti relevan dan berarti. Bapak Ibu kalau nggak relevan, atau kalau anak ngerasa itu tuh nggak penting, nggak berarti buat apa belajarnya. Saya selalu diingatkan gitu ya, sama seperti ketika siswa saya nanya, ngapain belajar IPA? IPA tuh nggak penting, Bu. Saya nanti besarnya mau jadi YouTuber. Iya ya, ngapain gitu ya. Tapi kan YouTuber juga makan ya. YouTuber juga ada ngerasain sakit perut, mules. Itu kan berhubungan dengan IPA, sistem pencernaan. Nah, nyambung tuh, Bu. Gitu. Jadi, apa ya, anak-anak tuh dibawakan kepada kondisi bahwa yang mereka pelajari ini bukan sesuatu yang tidak penting. Sehingga kita harus membawa mereka kepada konteks yang lebih bicara tentang konten yang kontekstual, relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, pembelajaran yang efektif tadi gitu ya, yang kita harapkan bisa asik itu adalah ketika kita mendorong untuk partisipasi aktif. Nah, kemudian menerapkan pemikiran kritis. Bapak Ibu,
pemikiran kritis ini tuh bukan sesuatu yang sekarang kritis besok enggak gitu, tapi selalu diasah. Artinya mari sama-sama melihat siswa-siswi kita, Bapak Ibu, kan beragam ya, mungkin ada yang suka ngomong gitu ya, kemudian ada yang suka debat, ada yang suka menanyakan sesuatu, mempertanyakan apa yang kita jelaskan gitu ya. Artinya dia mulai memikirkan, oh ini begini, ini begini, ini begini gitu ya. Kita melihat, wah dia kritis, tinggal kita arahkan Bapak Ibu, supaya tidak menyimpang. Nah, itu mendorong pembelajaran yang jauh lebih efektif di dalam kelas, sehingga kita bisa melibatkan anak untuk berbagi ide dan pendapat. Nah, kemudian pembelajaran yang efektif juga bisa berbasis keterampilan. Nah, apalagi kita di kurikulum Merdeka gitu ya Bapak Ibu ya, yang mungkin sudah menerapkan gitu. Diharapkan bahwa anak-anak tidak fokus hanya kepada konten teori gitu, tapi bisa juga mengaplikasikan lewat skill keterampilan mereka gitu ya, yang itu nanti bisa relevan dan bisa dipakai di luar sekolah, di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mendukung pembelajaran mandiri. Nah, mendukung pembelajaran mandiri artinya Bapak Ibu kita juga memberikan waktu kepada anak sebenarnya. Tetapi ada beberapa anak yang ngerasa tuh belajar itu adalah ngerjain tugas. Gitu ya. Jadi udah belajar udah gitu karena udah ngerjain PR gitu. Padahal belum juga dia baca untuk persiapan materi besoknya. Nah, itu kan bisa terjadi. Nah, gimana caranya supaya anak-anak bisa membaca, mempersiapkan materi gitu ya, jauh sebelum hari H gitu. Itu akan dibahas bersama. Mungkin sulit gitu ya, tapi coba mari kita sama-sama pikirkan Bapak Ibu gimana caranya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang menerapkan. Jadi ketika kita bahas tentang A sampai B gitu, ternyata anak udah sampai C nih. Wah, ngeri gitu ya. Karena dia udah baca lebih dulu. Kan itu tuh jauh lebih aktif nanti diskusinya. Kemudian menyediakan umpan balik yang konstruktif. Nah, ini membangun alur berpikir. Kalau saya sih bilang bernalar. Kenapa Bapak Ibu? Saya kalau misalnya ada beberapa anak yang nanya pelajaran gitu ya di kelas, kadang dia kan butuh jawaban ya. Tapi yang saya berikan pertanyaan balik. Gitu. Jadi umpan balik sehingga nanti jawabannya itu bukan dari saya malah. Dia temukan sendiri jawabannya. Gitu. Jadi kita mulai apa ya? Tetap peran kita sebagai fasilitator. Jadi menyediakan umpan balik itu akhirnya memancing anak gitu ya untuk bisa memikirkan jauh lebih dalam tentang pertanyaannya yang tadi. Lalu menggunakan beragam strategi itu benar, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Jadi Bapak Ibu waktu kita persiapkan ini ya, 8 hal ini adalah bagian penting untuk akhirnya kita bisa menciptakan pembelajaran yang efektif di dalam kelas. Nah, meskipun mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya gitu ya, atau ada yang mengatakan, wah itu nggak mudah. Benar Bapak Ibu. Itu nggak mudah, makanya kita ada di forum ini gitu ya. Kita saling mengingatkan, menguatkan, bahkan nanti mungkin Bapak Ibu bisa berbagi cerita inspirasi seperti apa Bapak Ibu berjuang di tempat Bapak Ibu mengabdi dalam hal menerapkan pembelajaran efektif di kelas masing-masing. Nah, kurang lebih gitu ya Bapak Ibu ya untuk pembelajaran efektif. Nah, untuk proses untuk belajar gitu ya Bapak Ibu, nanti ada nih hal-hal yang kita bisa lakukan. Gimana sih caranya supaya asik dan menyenangkan? Nah, itu nanti boleh dijelaskan sama Kak Erlin. Silakan Kak Erlin. Oke, thank you Kak Titin. Ya, Bapak Ibu semua. Kenapa saya menghela nafas? Karena sebagai seorang guru dan dulu juga saya sebagai seorang siswa gitu ya, bisa merasakan dan ikut merasakan juga gitu ya anak-anak sekarang itu gimana sih ya caranya bisa belajar yang asik dan menyenangkan. Karena anak zaman sekarang tuh cepet bosen ya, Bapak Ibu ya. Di kelas paling on itu 5 menit di awal gitu. Itu PR besar ya bagi kita sebagai seorang guru. Nah, kalau tadi Kak Titin sudah menjelaskan, bukan hanya menyenangkan bagi siswa, melainkan menyenangkan juga bagi kita, guru. Karena itu kelihatan banget ketika kita masuk di kelas. Gitu ya, jadi kita siap nggak nih, enjoy nggak nih dengan pembelajaran itu siswa nangkep gitu ya sinyal-sinyal itu. Nah, ada beberapa hal ya Bapak Ibu yang perlu kita pelajari bersama-sama. Saya juga belajar ya setiap harinya gitu karena kan guru itu pembelajar. Nah, yang pertama adalah kreativitas dalam pengajaran. Nah, ini ya Bapak Ibu, kadang kita itu sudah pesimis. Aduh, aku nggak kreativitas. Aku bukan orang yang kreativitas. Padahal sebagai seorang guru, kreativitas itu sangat penting. Ya, apalagi dalam pembelajaran. Nah, PR besar adalah bagi mata pelajaran yang terkesan berat gitu ya untuk anak-anak, nggak disukai. Istilahnya momok gitu ya buat anak-anak. Nah, bagaimana sih kita bisa lebih kreativitas dalam pengajaran? Nah, kita harus memotivasi diri ya Bapak Ibu ya.
Gitu. Berawal dari diri kita sendiri, memotivasi diri kita untuk lebih kreatif. Kemudian kita juga bisa mencari tuh sumber-sumber ya dari berbagai media sosial ya, ada Pinterest, ada bahkan di IG, kemudian ada di mana-mana gitu ya. Kita bisa mencari gitu. Jadi kita tidak hanya puas dengan ide kita sendiri, namun kita juga butuh referensi gitu ya, karena perkembangan zaman ini semakin maju, kemudian teknologi juga semakin maju, jadi kita nggak boleh kalah gitu ya, kita harus lebih kreativitas. Jadi semangat ya Bapak Ibu untuk memikirkan ide-ide dalam pengajaran, sehingga lebih kreatif dan menghasilkan juga murid-murid yang kreatif. Kemudian keterlibatan aktif siswa. Nah, keterlibatan di sini tuh artinya adalah mengeksplor ya, siswa itu bisa mengeksplor dirinya, kemudian siswa itu juga bisa mengembangkan gagasannya gitu ya. Anak-anak sekarang itu sebenarnya idenya itu luar biasa, hanya kurang dipancing aja gitu ya, hanya kurang pemantik aja ya. Kita bawa kurikulum merdeka ini ya, pertanyaan pemantik gitu. Jadi memang perlu ya kita ajak anak-anak untuk terlibat aktif. Nah, nanti kita akan lihat nih contohnya ya, kalau di sekolah itu terlibat aktif itu yang seperti apa. Sehingga juga bisa di sini menggugah kreativitas siswa, menggugah gagasan siswa, sehingga mereka bisa berpikir lebih kritis lagi. Gitu. Boleh di next, Kak? Ya, nah ini ya, variasi metode pembelajaran. Wah, metode pembelajaran itu banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa cari, tapi kita harus lihat ya, tidak sembarangan kita menerapkan metode pembelajaran. Kita harus mempertimbangkan gaya belajar siswa gitu ya. Gaya belajar siswa, kemudian juga kita lihat bagaimana mereka itu menariknya tuh apa ya gitu. Jadi jangan segan-segan untuk tanya kepada siswa gitu ya Bapak Ibu, kira-kira pembelajaran yang menyenangkan tuh seperti apa? Gak apa-apa, tanya gitu, sehingga kita bisa menyesuaikan nih ya, kita mau ngajar itu pakai metode yang apa ya? Nah, ketika kita menggunakan sekali aja ya, kita menggunakan metode yang menarik buat siswa, nanti di bab-bab berikutnya gitu ya, atau di pertemuan berikutnya siswa tuh akan lebih antusias. Nanti pelajaran besok ngapain ya? Nah, ini ya. Jadi kelas itu bisa lebih menyenangkan. Ya bahkan kitanya sendiri sebagai guru juga justru juga menyenangkan ya, karena melihat siswa jadi happy gitu ya. Ada rasa keterpuasan sendiri gitu. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa ada long life learning-nya di situ ya. Kemudian ada pembelajaran berbasis kehidupan nyata. Ya, kehidupan nyata ya Bapak Ibu, anak sekarang itu kebanyakan di dunia maya gitu ya. Jadi memang kita harus ajak mereka keluar ya, melihat kehidupan nyata ini gimana sih sebenarnya nyatanya gitu ya. Ajak mereka keluar, ajak mereka melihat lingkungan sekitar. Ya, sehingga mereka tahu nih konteks sekarang itu seperti apa sih gitu ya. Karena terlalu banyak, kalau murid-murid saya juga ada yang kerjanya nonton anime gitu ya. Anime kan kalau dibilang tidak nyata gitu, tidak real, tapi mereka harus tahu gitu. Karena mereka berada di dalam kehidupan yang nyata, mereka juga harus belajar peduli dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, mari kita sama-sama belajar untuk membawa anak-anak melihat lingkungan sekitar, sehingga mereka juga bisa jadi berkat ya, bisa jadi misalkan solusi gitu terhadap problem yang mungkin ada di masyarakat. Nah, nanti kita juga akan lihat nih beberapa contohnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan Kak Titin ya, Kak. Oke, thank you, Erlin. Nah, Bapak Ibu tadi udah cukup jelas ya, ada 4 poin gitu ya. Nah, sekarang masih berhubungan dengan yang tadi juga Bapak Ibu respon di kolom chat gitu ya. Jadi pemberian umpan balik yang positif, itu juga akan membuat kelas kita asik dan menyenangkan. Bapak Ibu senang nggak dipuji? Senang lah. Siapa yang nggak senang dipuji? Mas Ardi senang nggak dipuji? Mas Ya, senang Ardi dong. hari ini terlihat bahagia gitu ya. Ya. Siswa juga senang dipuji. Jadi Bapak Ibu, dan bahkan pujian itu tuh bisa melekat lebih dari seminggu, 2 minggu, bahkan setahun. Jadi ketika nanti mereka sudah alumni gitu, wah waktu kelas 7 saya pernah dipuji sama ibu ini gitu ya, sama bapak ini kalau saya tuh kerjanya begini. Wah, itu adalah hal yang asik buat siswa Bapak Ibu. Artinya apa? Umpan balik yang positif termasuk dalam hal pengerjaan tugas, itu artinya mereka diperhitungkan. Mereka dianggap ada, dan apa yang mereka kerjakan itu dianggap penting dan berharga.
Nah, itu yang juga kita bisa lakukan di kelas kita, Bapak Ibu. Sehingga kalau bicara tentang umpan balik yang positif, artinya kita bisa juga melihat anak itu sebagai pribadi yang memang gitu keberadaannya itu sangat apa ya, sangat memberi dampak pada banyak orang. Ya, meskipun Bapak Ibu kita cukup dilema dengan banyaknya hal yang harus kita hadapi berhubungan dengan siswa, mungkin Bapak Ibu ngerasa bahwa anak A begini, B begini, C begini gitu ya. Tapi Bapak Ibu setiap anak spesial, pasti ada hal yang Bapak Ibu bisa puji, bisa kasih respon positif terhadap apa yang mereka lakukan. Itu juga akan menyenangkan. Kemudian penggunaan teknologi dan media interaktif. Nah, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu ngerasa bahwa wah teknologi dan media interaktif itu hanya ada di kota besar gitu ya, atau yang memang bisa secara teknologi atau secara apa kualitas sarana prasarananya memadai gitu. Bagaimana yang di daerah? Bapak Ibu bisa memikirkan cara lain. Gimana caranya supaya kelas itu tuh bisa bisa interaktif, kelas itu bisa asik gitu ya. Mungkin lewat games-games yang tidak perlu internet gitu ya, itu bisa dilakukan. Tapi kalau memang ada, mari silakan kita gunakan. Saya terinspirasi gitu ya, bahkan banyak sekarang yang Bapak Ibu guru yang bahkan sudah menginspirasi ada di Instagram, bahkan di TikTok gitu ya, bahkan lewat channel YouTube. Artinya ada banyak hal yang bisa dibagikan gitu, termasuk juga kepada anak-anak. Bahkan sekarang anak-anak jauh lebih canggih ya. Di sekolah aja gitu ya Kak Erlin ya, di SMP gitu. Anak-anak yang handle sekarang untuk videografer, kameramen, itu tuh mereka jauh lebih canggih, edit gitu ya. Wah, itu jauh lah gitu ya. Buat slide aja ya, kalau saya buat slide mungkin saya sudah begitu oke ngerasa itu di Canva, tapi lihat anak-anak, wah jauh lebih oke lagi gitu ya. Artinya mereka merasa bahwa ya teknologi itu adalah sahabat. Dan kita pun harus merasa seperti itu. Itu kenapa Bapak Ibu, mari sama-sama memberdayakan yang ada gitu ya. Kalau memang tidak ada, ya nggak apa-apa, kita alihkan sesuatu yang kita bisa berdayakan. Nah, itu akan menjadi sarana yang kita bisa pakai untuk membuat kelas kita aktif dan menyenangkan gitu. Nah, kemudian lingkungan kelas yang positif, Bapak Ibu. Lingkungan kelas yang positif ini juga tadi kita harapkannya bisa terjadi di kelas kita. Mungkin nggak bisa dipungkiri bahwa kita punya mood masing-masing, kita punya perasaan masing-masing yang kita nggak tahu apa yang terjadi sebelum kelas itu dimulai gitu. Tapi Bapak Ibu ketika kita berada di dalam kelas gitu ya, mari kita bawa aura positif gitu ya, atau mari apa ya, kalau misalnya dikatakan menciptakan lingkungan kelas yang positif termasuk untuk anak-anak gitu. Karena itu masanya mereka untuk bisa mengenal dan bersosialisasi. Nah, asiknya ketika sekarang ya sudah bisa offline gitu ya, kembali seperti biasa itu adalah kita ketemu satu sama lain dengan Bapak Ibu guru, dengan para siswa gitu ya. Dan gimana caranya gitu ya, ketika masuk sekolah ya, anggaplah dari jam 8 sampai jam 2 siang gitu ya. Artinya ada sekitar 5 jam, 6 jam yang dihabiskan anak di sekolah, bahkan guru di sekolah. Nah, gimana caranya supaya lingkungan itu tuh bisa mempengaruhi hidup mereka? Yang artinya apa yang didapatkan di sekolah itu tuh berdampak dan bisa diaplikasikan ketika pulang ke rumah. Nah, itu yang kita harapkan juga jadi menyenangkan untuk kelasnya kita. Kemudian penggunaan humor gitu ya. Mungkin kalau saya kemarin diingatkan ternyata memang ya tugas pendidik itu bukan hanya mendidik atau mengajar gitu ya. Tapi kita jadi bisa videographer, kita bisa jadi editor, kita bisa jadi presenter terbaik, kita bisa jadi Jadi bahkan stand up stand up gitu ya. comedian. Benar. Jadi kayak kok jadi guru tuh serba bisa gitu ya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena kita berhadapan dengan makhluk hidup gitu ya. Kita berhadapan dengan orang-orang yang bisa merespon dan punya perasaan. Gimana caranya mengajarkan matematika dan IPA itu menjadi seru dan menyenangkan. Tadi ada yang komen gitu ya, mengajari IPA itu membawa mereka keluar praktek dan mereka baru sadar, oh ternyata ini IPA gitu ya. Nah, sama belajar IPA tuh kalau misalnya nih wah ini nih ada bahasa Latinnya gitu ya, sehingga rasanya seram gitu ya. Masa bahas-bahas tulangnya Bu Titin juga harus pakai, oh ini ada ulna, ini ada ini gitu-gitu. Itu udah pakai bahasa Latin gitu ya, pasti agak serem gitu bagi anak-anak SMP. Tapi gimana caranya kalau itu dijadiin humor? Atau bahkan saya pernah tahu tuh bahkan apa organ-organ di dalam tubuh dijadiin sebuah lagu supaya bisa diingat gitu ya. Ada banyak cara Bapak Ibu gimana caranya supaya pembelajaran itu tuh memang sulit, tapi kita buat lebih ringan. Nah, di situ Bapak Ibu yang kita sama-sama berbagi gitu ya. Makanya saya senang gitu ya ketika sharing di Revo gitu ya. Akhirnya kita bisa saling berbagi informasi gitu Bapak Ibu. Karena sekarang ya semakin canggih dan kita pun menggunakan teknologi gitu. Karena
jujur aja kita nggak akan mungkin bisa ketemu semuanya gitu ya, sama Mas Ardi juga kita belum pernah ketemu gitu ya. Tapi lewat forum ini kan kita bisa ketemu, artinya kita bisa berbagi banyak hal Bapak Ibu di forum ini, dan kita juga bisa berbagi tentang pengalaman Bapak Ibu juga yang nanti Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom chat gitu ya, gimana membangun kelas yang menarik dan asik bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk sesi selanjutnya boleh silakan Perlin. Oke, selanjutnya adalah fleksibilitas dalam pembelajaran. Kita butuh fleksibel ya Bapak Ibu, bukan rigid kaku gitu ya. Karena kita kalau lihat anak-anak datang juga gitu ya dengan mood yang kadang berubah-berubah gitu. Mungkin kita lihat kayaknya aku sudah siapin pembelajarannya seperti ini gitu ya. Tapi kita lihat juga dengan situasi dan kondisi. Nah, yang lebih kita pengalaman kali ya, pengalaman bersama ketika pandemi kemarin gitu ya. Nah, itu kita harus benar-benar fleksibel dengan segala hal ya. Bahkan dari situ kita belajar juga. Kita belajar penggunaan teknologi dan sebagainya gitu ya. Kemudian pembelajaran melalui pengalaman. Nah, ini yang tadi ya, belajar dari pengalaman itu lebih lebih berkesan dibanding anak-anak untuk anak-anak gitu. Kalau saya ingat-ingat apa yang dulu dipelajari ya di sekolah gitu ya, lebih banyak tentang pengalaman ya, pengalaman bagaimana praktek bersama dengan guru gitu ya. Saya dulu ingat sekali tuh bedah ikan gitu ya, dikupas dulu sisiknya. Itu yang saya ingat gitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan apa ya materinya ya, tapi pengalaman gitu ya, melalui pengalaman juga. Karena pengalaman itu mengajarkan banyak hal juga bagi kita ya, terkhusus anak-anak gitu ya, supaya mereka kaya akan pengalaman begitu. Boleh Kak Titin di next? Iya, nah merancang pembelajaran yang menarik dan inovatif gitu. Kalau kita lihat, yang pertama pahami dulu ya Bapak Ibu tujuan pembelajarannya. Jadi tidak sekedar yang penting menyenangkan, pakai inilah, tapi ternyata tidak sesuai nih ya dengan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajarannya. Nah, kemudian yang tadi kenali siswa kita nih seperti apa ya. Nanti kita lihat contohnya Bapak Ibu ya. Saya sedikit survei nih ya kepada anak-anak gitu ya. Kemudian menggunakan pendekatan berbasis masalah. Nah, seperti tadi berarti belajar untuk meningkatkan daya berpikir kritis mereka gitu melalui masalah-masalah yang ada. Berangkat dari masalah. Nah, ini JBL ya, Kak Titin ya, biasa sering sekali ya digaung-gaungkan gitu ya. Kemudian berbasis project. Wah, ini yang paling menyenangkan gitu ya. Kalau saya jadi siswa, ini yang paling menyenangkan. Tapi ada juga siswa yang nggak suka gitu ya. Tapi nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Kemudian menggunakan teknologi dan sumber daya digital. Anak sekarang hidup, tumbuh, berkembang bersama dengan dunia digital gitu ya. Jadi memang harus kita juga belajar ya. Kemudian fasilitasi pembelajaran kolaboratif. Nah, kolaboratif di sini dengan kurikulum Merdeka juga sekarang sedang dilaksanakan juga kolaboratif dengan mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya ya. Ini kesimpulannya ya gitu ya, memberikan umpan balik, kemudian memberikan keterlibatan aktif, fleksibel dan adaptif, evaluasi dan refleksi. Nah, sekarang kita mau lihat nih, ayo Kak Titin ya. Aduh, saya udah nggak sabar ya. Mulai di next Kak. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi saya melakukan survei kecil-kecilan gitu ya kepada anak-anak. Kenapa? Karena menurut saya sebagai seorang guru kita juga harus minta pendapat ya dari anak-anak gitu. Jadi bukan hanya dari pemikiran kita sendiri, melainkan dari anak-anak juga. Kita mau tahu nih kebutuhan mereka apa. Nah, saya buat beberapa pertanyaan, tapi saya akan tampilkan hanya 3. Ya, yang pertama jenis kegiatan belajar yang disukai. Ternyata 49,7% mereka itu suka belajar dengan cara melakukan praktek ya langsung. Nah, berarti sesuai ya dengan yang Kak Titin bahas tadi. Jadi keterlibatan langsung anak-anak, walaupun bukan berarti membaca, mendengarkan guru itu diabaikan, bukan berarti seperti itu ya, tapi mereka lebih suka itu praktek langsung. Dan ada sih ya 32,4% nonton video. Wah, tidak lepas dari video ya Bapak Ibu, dari YouTube. Makanya kita juga belajar hari ini juga dari YouTube gitu ya. Boleh di next Kak. Oke, nah antusias ya. Mau tahu nih saya ya, bagaimana sih anak-anak itu merasa antusias dan termotivasi ketika belajar. Ya, yang pertama ada keterlibatan langsung. Nah, kan terbukti gitu ya bahwa anak-anak
ingin terlibat langsung dalam setiap kegiatan pembelajaran, entah maju ke depan menulis ya, kemudian entah ikut role play atau mengungkapkan pendapat. Nah, itu mereka senang ya, antusias, daripada cuma duduk dia mendengarkan gitu ya. Itu kurang memotivasi anak-anak zaman sekarang nih apalagi ya. Kemudian tantangan intelektual. Nah, berpikir kritis. Jadi kita butuh ya Bapak Ibu pertanyaan pemantik yang mengarahkan mereka untuk berpikir ke depan ya, lebih kritis lagi. Nah, kemudian ini yang sulit tapi juga sebenarnya meningkatkan social skill mereka ya, tentang kerjasama dengan orang lain. Nah, ternyata ketika masa pandemi ya, jadi anak-anak sekarang ini produk-produk pandemi begitu ya, kerjasama dengan orang lain itu bukan satu hal yang mudah bagi mereka. Tapi mereka senang berteman gitu ya, dengan teman-temannya senang, tapi ketika kerja sama dalam kelompok, wah itu mereka sangat bergumul sekali ya, sangat kesulitan sekali. Tapi di sini kalau kita lihat ternyata mereka senang ya, walaupun mereka tahu itu susah gitu. Jadi kita di sini melihat bagaimana anak-anak juga ingin belajar, meningkatkan kerjasama mereka dengan orang lain. Kalau kita lihat juga nanti di kurikulum Merdeka banyak proyek, karena pemerintah akan melihat ke depannya gitu ya, kemampuan kerjasama itu sangat dipentingkan dalam segala aspek kehidupan ya, apalagi bekerja gitu. Dan ini yang menjadi PR kita bersama adalah media pembelajaran. Ya, ini tantangan juga buat kita Bapak Ibu sebagai guru ya, untuk terus belajar ya. Di sini katanya anak-anak suka sekali nih kalau ada video, ada slide yang menarik, alat peraga gitu ya, dan yang lainnya. Coba di next Kak Titin, boleh minta tolong? Oke, wah besar ya Bapak Ibu. Saya juga survei gitu ya. Kalian lebih senang project atau tes tertulis? Ya, padahal di awal-awal mereka, Bu project, tapi ternyata project lebih disukai ya. Saya juga bingung. Mereka pada mengaku susah untuk kerjasama, susah mengerjakan project, tapi itu yang mereka sukai gitu ya. Memang ya anak-anak sekarang ini unik sekali gitu ya. Tapi kita melihat banyak sekali manfaat dari anak-anak mengerjakan proyek. Bukan hanya kerjasamanya dilatih, melainkan bagaimana mereka dalam memikirkan ide bersama, belajar merendahkan hati ya ketika teman-temannya kasih pendapat, mau diterima atau enggak nih, bagaimana mereka berespon, bagaimana mereka mengatur waktu dalam kerja kelompok gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari dari proyek ini. Nah, tidak salah ya berarti ya program pemerintah kita Kurikulum Merdeka untuk membuat proyek-proyek besar gitu yang mungkin suatu hari akan bisa mengubahkan negara kita menjadi lebih baik lagi melalui dunia pendidikan. Boleh di next Kak? Oke, nah saya baca-baca ya Bapak Ibu ya, ada kutipan gini, to learn students need to do something. Jadi untuk belajar itu memang siswa membutuhkan melakukan sesuatu. Ya, betul, melakukan sesuatu. Gak cuma duduk belajar apa ya, merenung gitu ya. Tapi ketika belajar melakukan sesuatu, entah itu menulis atau dari apa ya, mengerjakan sesuatu, remes-remes sesuatu gitu ya. Jadi itulah yang dikatakan belajar. Jadi belajar itu tidak pasif ya, hanya duduk diam gitu. Boleh di next Kak Titin. Nah, kita mau lihat nih ya contoh-contohnya. Nah, jadi ini juga dari pengalaman saya dan pengalaman beberapa rekan guru saya juga gitu ya Bapak Ibu. Contoh-contohnya adalah yang pertama pembelajaran melalui eksperimen atau praktik. Wah, antusias nih anak-anak ya. Kalau kita bilang, oke tuh kita mau ada praktek ya, kita mau eksperimen. Mereka datang pagi-pagi gitu ya. Udah antusias, kita baru buka pintu, sudah disambut senyuman lebar gitu ya. Berarti anak-anak sangat senang sekali gitu ya, melalui eksperimen praktek. Nah ini ada praktek kimia ya. Kimia tuh dari busa-busa gitu ya, bisa keluar apinya. Senang sekali. Padahal api tuh menyeramkan gitu ya, kayak takut kebakar. Tapi mereka senang gitu ya, antusias. Dan itu pasti berkesan buat mereka. Ya, kalau gambar yang di sebelah kanan ini, nah ini mereka buat sop buah gitu ya. Itu materi kalau saya tidak salah bahasa Indonesia dari teks prosedur. Jadi mereka belajar menjelaskan, potong-potong yang tadinya nggak ngerti itu bagaimana kupas semangka, potong semangka gitu. Tapi mereka di situ juga belajar. Ya, jadi psikomotornya gitu ya ikut terlatih juga gitu. Next Kak Titin. Oke, nah ini saya sangat gemar field trip. Mungkin dari juga field trip, pergi kita jalan-jalan. Jalan-jalan.
jalan-jalan gitu ya. Apalagi anak-anak sekarang bilang healing gitu ya. Enggak juga gitu. Tapi field trip itu Bapak Ibu enggak hanya pergi ke tempat yang jauh, pergi ke tempat yang mahal gitu ya untuk anak-anak belajar. Enggak harus begitu juga gitu. Bahkan kita bisa pergi ke belakang sekolah gitu ya. Kita bisa pergi ke depan sekolah misalkan ya. Nggak Jadi harus saya dulu sewa bis ya. iya nggak harus habis jalan kaki kan bisa gitu ya Kak ya. Jadi saya dulu di sekolah itu belakang sekolah saya itu sawah ya. Jadi kalau dibilang dulu sekolah saya mewah gitu ya, SMA sekolah mepet sawah gitu. Jadi kami kalau field trip diajak guru-guru itu pergi ke sawah. Iya mewah sekali ya Kak ya, di pinggir sawah gitu ya. Jadi kami pergi ke sawah, kami amati di situ bagaimana sih orang-orang di situ ya, petani nanam padi, bagaimana sih para petani itu juga traktor lahan untuk ditanami padi dan sebagainya. Jadi pembelajaran di luar ruangan, wah itu sangat apalagi ya anak-anak antusias. Guru-gurunya semoga juga antusias ya, sekalian kita jalan-jalan. Walaupun gitu nggak perlu jauh. Kalaupun sekolah ada dana, silahkan dirancang dengan baik. Tapi nggak hanya sekedar kita pergi field trip untuk healing ya, nggak gitu. Tapi ada sesuatu hal yang anak-anak bisa bawa pulang. Bukan oleh-oleh tapi ya. Tapi pembelajaran apa sih yang mereka bisa bawa pulang. Dan mereka bisa terapkan itu di dalam kehidupan mereka. Gitu. Di next Kak Titin. Oke. Nah ini. Pembelajaran berbasis teknologi. Ya, anak-anak zaman sekarang tuh canggih sekali ya Bapak Ibu ya. Ini dibuat oleh anak kelas 11 kalau saya nggak salah ya. Ya, kalau saya nggak salah berarti benar gitu ya. Jadi di pelajaran kimia, jadi setelah mereka belajar materi kan ada review gitu ya atau evaluasi bab. Nah, mereka ini buat games ya. Kalau kita lihat di bawah itu ada Genially ya. Jadi mereka buat games di situ bukan hanya sekedar games, tapi berisi tentang materi-materi yang akan diujikan gitu. Review lah istilahnya. Dan mereka yang pandu sendiri. Jadi kita di belakang. Ingat ya Bapak Ibu tadi guru itu fasilitator gitu. Enggak selamanya kita harus berdiri di depan. Nah, saatnya kita beri kepercayaan anak-anak untuk gantian pimpin di depan gitu ya. Karena mereka akan menggantikan kita memimpin bangsa ini. Begitulah ya. Jadi mereka buat games ini dan itu bermain satu kelas gitu ya. Boleh di next lagi Kak Titin. Nah, ini juga contohnya ya. Canggih-canggih anak zaman sekarang ya. Kita juga perlu belajar dari mereka ya Bapak Ibu. Bukan berarti anak-anak zaman sekarang canggih, mereka aja deh. Enggak. Tapi kita juga sebagai guru juga harus belajar gitu ya. Oke, di next Kak Titin. Nah, pembelajaran berbasis permainan. Ya, bermain. Siapa tidak suka bermain? Semua suka bermain. Tapi bermainnya di sini bukan hanya hahaha tertawa gitu ya. Tapi ada hal yang dipelajari oleh anak-anak. Nah, ini contohnya It Bulaga ya. Bapak Ibu tahu ya It Bulaga ya, yang biasanya pakai helm keluar di sini. Nah, gitu. Di sekolah tidak pakai helm ya Bapak Ibu, jadi kita pakai kertas aja gitu ya. Nah, harus disesuaikan juga dengan kondisi sekolah dan lingkungan belajar kita ya. Dia pakai kertas di sini, kemudian saya senyawa organik. Iya. Saya tidak berada di dekat hidrogen. Tidak. Tidak, bukan. Nah, ini sekalian menguras energi mereka juga ya sebenarnya, tapi menyenangkan. Dan ini biasa teringat gitu ya. Ingat, oh iya. Jadi kalau ujian, oh iya kemarin waktu aku bisa jawab ini, wah langsung gitu ya. Happy juga, gurunya pun happy gitu ya. Boleh di next Kak Titin. Oke, nah ini juga ya kalau tadi itu ada berbasis teknologi, nah ini pakai tangan buat sendiri ya, membuat monopoli. Ya, monopoli itu bukan hanya sekedar beli tanah, kumpulin rumah gitu, enggak ya, tapi melalui pembelajaran juga bisa digunakan nih, lebih menarik. Dan kalau kita lihat lagi ya Bapak Ibu, mereka yang pimpin di depan. Gitu ya. Kita berikan kebebasan anak-anak, keleluasan anak-anak untuk mengeksplor dirinya dan keberaniannya untuk berani memimpin di depan. Boleh di next ya Titin. Oke, nah ini ya. Ini luar biasa pembelajaran kolaboratif ya. Mungkin anak-anak nonton ya. Jadi senang sekali nih ya. Jadi Bapak Ibu anak-anak sangat senang sekali ya melihat karyanya juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain gitu ya. Jadi ini pembelajaran kolaboratif dan project. Project ini tidak bisa dilakukan dalam waktu
1 minggu ya, bisa berbulan-bulan mungkin gitu. Tapi di sini kita melihat banyak hal yang bisa dipelajari oleh anak-anak. Ya, ini salah satu contoh, saya adalah guru yang mungkin pelajarannya paling ditakuti anak-anak, gak juga ya, gitu ya, matematika gitu ya, serem gitu dengan angka-angka. Tapi bagaimana seperti yang tadi di awal dijelaskan, kita harus belajar kreatif gitu ya. Bagaimana membawa anak-anak untuk tidak takut, melainkan juga belajar hal baru. Mereka terbuka dengan materi yang kita sampaikan, dan life skill mereka juga diasah seperti itu ya. Salah satunya project bukan project sendiri ya, bukan project sembarang project, melainkan kolaborasi dengan mata pelajaran yang lainnya, sehingga anak itu tidak terkungkung hanya matematika hanya matematika gitu ya, matematika pokoknya hanya matematika, IPA hanya IPA gitu, enggak. Tapi ternyata ada matematika di balik hal yang lainnya, ada IPA di balik hal yang lainnya, ada bahasa Indonesia di balik hal yang lainnya, dan sebagainya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ini contohnya itu kolaborasi antara matematika dengan prakarya gitu ya. Kalau matematika waktu itu belajar tentang lingkaran, bangun ruang gitu ya. Jadi mereka juga belajar bagaimana membuat, kalau kami bilangnya City of Math gitu ya. Wede, agak keren dikit lah ya. City of Math. Di sini mereka juga belajar perbandingan gitu ya. Tata letak kota, IPS-nya dapet nih ya. Jadi tata letak kota dan prakarya ya. Ini mereka juga memanfaatkan barang bekas ya, yaitu kardus. Jadi yang cantik-cantik itu ya, yang dibuat mereka itu adalah barang bekas. Begitu ya. Boleh di next, Kak? Nah, Bapak Ibu. Video. Nah, ini video ya, video. Bapak Ibu ini bukan saya yang buat ya, anak-anak yang buat gitu ya. Kita akan melihat ini adalah video PAT, jadi penilaian akhir tahun ajaran ya. Mereka buat itu kayaknya gambarnya pusing gitu ya. Enggak ya Bapak Ibu, sebenarnya ini ada backsound-nya, cuma saya akan jelaskan gitu ya. Nah, di sini kami berkolaborasi 4 mata pelajaran, IPA, TIK, prakarya, dan matematika. Jadi mereka akan dibawa dulu dari SDG ya. Semoga Bapak Ibu familiar ya dengan istilah SDG, bagaimana dunia ini sedang banyak hal yang perlu diperbaiki. Nah ya, jadi salah satunya itu adalah tentang limbah gitu ya, limbah. Dan anak-anak itu melihat ternyata ada loh dampak dari limbah. Nah, masuk nih ya di IPA-nya ya, tentang pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, gimana caranya ya untuk mengolah limbah ini? Nah, waktu itu mereka memilih limbah minyak jelantah. Nah, ayo Bapak Ibu, selama ini kalau punya minyak jelantah diapain? Ayo, saya tanya Kak Titin deh. Kalau punya minyak jelantah, Titin. Atau diminum? Enggak, dibuang biasanya. Dibuang. Benar Kak Ardi, diapain? Kebanyakan begitu. Kalau di dulu tempat saya di Malang ada yang pengepul sih. Ada pengepul minyak jelantah itu. Oke, kalau Kak Ardi sendiri lah sekarang. Nah, kalau sekarang ya paling kebuang sih karena jauh dari pengepul sekarang. Iya, benar sekali. Jadi anak-anak melihat bahwa minyak jelantah ini kok dibuang ya gitu ya, dan itu mencemari ya. Nah, inilah oknum-oknumnya gitu anak-anak ini. Ya. Jadi mereka melihat bahwa minyak jelantah ini kan bisa mencemari lingkungan gitu ya. Jadi mereka bukan hanya sekedar mengambil kesimpulan minyak jelantah itu mencemari lingkungan. Ya, bukan hanya sekedar itu ya Bapak Ibu, melainkan mereka di sini belajar untuk melakukan survei. Ya, mereka melakukan survei kepada orang-orang terdekat mereka, ya, kemudian kepada teman-teman, bahkan mereka observasi. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi mereka juga observasi gitu ya ke rumah teman, tetangga mungkin, melihat langsung kondisi ke mamanya sendiri mungkin juga ya. Iya, kemarin aja, Mah, ini minyak jelantah diapain, Mah? Dibuang gitu ya. Nah, ini yang terakhir ya. Sudah masih banyak, nanti waktunya nggak cukup gitu ya. Bisa sampai jam 10 kita nanti ya. Nah, yang terakhir adalah belajar dengan melibatkan masyarakat sekitar. Latih anak-anak untuk berkomunikasi juga dengan lingkungan sekitar. Nah, karena dulu saya itu dekat pasar, jadi apa-apa kami ke pasar gitu ya. Bukan belanja ya Bapak Ibu, melainkan contohnya observasi di pasar, melakukan wawancara, sehingga mereka itu terlibat langsung dengan orang-orang di sekitar. Mereka juga bisa melihat kondisi di sekitar itu bagaimana gitu.
Ya, Bapak Ibu. Begitu saja dari saya. Silakan Kak Titin. Oke, Bapak Ibu tadi sudah banyak contohnya gitu ya. Dan yang pasti Bapak Ibu pembelajaran inovatif adalah menciptakan peluang untuk siswa menjadi penemu dan pemecah masalah gitu ya. Jadi mari sama-sama gitu ya kita gimana caranya menciptakan pembelajaran yang efektif gitu ya. Sehingga kita bisa menghubungkan pengetahuan dan kehidupan nyata siswa. Artinya apa yang kita bahas di kelas itu tuh menjadi kontekstual dan nyata dan anak-anak bisa ngerasa bahwa wah ini dunianya saya gitu ya. Nah, seru banget gitu ya tadi contoh-contohnya benar ya Kak Ardia. Mungkin juga Bapak Ibu ada yang buatnya lebih bagus lagi, saya yakin mah Bapak Ibu kreatif sekali gitu ya, karena di sesi-sesi ini sebelumnya juga kan itu banyak narasumber-narasumber yang sudah berbagi cerita gitu, sehingga saya juga banyak belajar gitu ya Bapak Ibu ya, yang menggunakan teknologi saya belajar secara otodidak gitu ya. Saya lihat juga dari webinar-webinar Revo gitu ya. Saya juga bisa belajar dari Bapak Ibu guru yang secara online offline. Jadi ada banyak gitu ya yang kita bisa lakukan gitu. Nah, ada lagi tuh yang nyampaikan ininya Mas Ardi. Ada dari Kak Nelly ya. Ibu Nelly bikin briket dari ranting, dahan dan daun kering. Dijual 10 ribuan buat panggang sosis, bakso dan lain-lain. Oh iya, luar biasa. Itu anak SD ya Kak Nelly ya. Baik. Jadi kalau dikatakan bahwa Bapak Ibu kita nggak tahu nih Bapak Ibu ngajar di kelas berapa gitu ya. Artinya mari sama-sama mengkontekstualkan. Tadi ada beberapa pertanyaan sih ya Kak Ardi ya. Apakah bisa diterapkan untuk anak kelas kecil atau SD? Bagaimana kira-kira penerapannya? Bapak Ibu yang bisa sesuaikan. Kita tadi itu adalah contoh yang memang apakah itu bisa diaplikasikan atau tidak. Lalu Bapak Ibu juga menyesuaikan dengan kondisi di sana. Gitu ya. Kalau misalnya emang karena di daerah kita banyak minyak jelantah, kemudian juga tadi ada yang bisa menampung lalu diolah, itu bisa. Tapi kan tidak hanya minyak jelantah gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Mungkin ada yang menggunakan dari hal lain. Mungkin juga ini tanah liat gitu ya. Ada yang mengolah itu jadi apa gitu ya. Kemudian juga limbah-limbah sampah, limbah plastik itu juga bisa. Nah, kurang lebih gitu sih Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau di-sharingkan lewat chat, silahkan Bapak Ibu. Saya serahkan ke Mas Ardi. Oke. Wah, ini banyak sekali yang berbagi cerita nih. Jadi pertanyaannya kesekip. Ini berarti kita sama Bapak Ibu sekalian bisa connected nih, bisa terhubung nih bener-bener.